Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu dunya wadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hudan Nisa Ansori MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi secara daring pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ketiga kalinya di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proses kewirausahaan. Pada poin pertama mengenai proses kewirausahaan, di mana proses kewirausahaan ini diawali dengan suatu aksiomia, yaitu adanya tantangan. Nah, dari tantangan ini timbullah sebuah gagasan, kemauan dan dorongan untuk berinisiatif yang tidak lain adalah dengan berpikir kreatif dan bertindak inovatif sehingga tantangan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Menurut Supriyanto mengemukakan bahwa faktor pemicu kewirausahaan yang ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap-sikap nilai, dan status kewirausahaan atau keberhasilan. Selain itu juga perilaku kewirausahaan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internal itu adalah hak kepemilikan, kemampuan atau kompetensi, dan faktor eksternal itu meliputi lingkungan. Hal ini juga diperkuat oleh Carol Nur dalam Suryana bahwa proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Nah, inovasi dipicu oleh faktor pribadi, lingkungan, dan sosiologi, di mana faktor individu yang memicu kewirausahaan adalah pencapaian locus of control, toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen, dan ketidakpuasan. Dan faktor pemicu yang berasal dari lingkungan ialah peluang, modal, peran, aktivitas, pesaing, inkubator, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Serta faktor pemicu yang berasal dari lingkungan sosial meliputi keluarga, orang tua, dan jaringan kelompok. Selanjutnya pada poin 2 mengenai proses pertumbuhan usaha. Menurut Handri Murjahyo, Suliso, dan Suroso mengemukakan bahwa pertumbuhan usaha merupakan salah satu indikator dari perkembangan usaha. Sedangkan menurut Juniarti dan Limanjaya, pertumbuhan usaha merupakan tahapan kedua dalam perkembangan usaha setelah startup. Pada tahap ini, perusahaan mengalami peningkatan penjualan, laba, likuiditas, serta mulai melakukan diversifikasi dalam lini produk. Pendapatan yang diperoleh perusahaan akan lebih besar dari tahapan sebelumnya, yaitu tahapan startup. Nah, startup di sini maksudnya adalah perusahaan yang baru dirintis atau perusahaan yang baru berjalan di bawah 5 tahun. Usaha yang tumbuh ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga yang digunakan, modal, penjualan produk, dan daerah pemasaran serta laba secara berkesinambungan. Dalam proses pertumbuhan ini juga didorong oleh faktor organisasi, di antaranya yaitu adanya tim yang kompak, adanya strategi yang mantap, adanya struktur dan budaya organisasi, adanya produk yang dibanggakan. Sedangkan faktor environment yang mendorong implementasi dari pertumbuhan bisnis ini adalah adanya unsur persaingan yang cukup menguntungkan, adanya konsumen dan pemasok barang yang kontinu,
adanya bantuan dari pihak investor, bank yang memberikan fasilitas keuangan, adanya sumber-sumber yang tersedia yang masih bisa dimanfaatkan, serta adanya kebijaksanaan pemerintah yang menunjang berupa peraturan bidang ekonomi yang menguntungkan. Selain itu, juga terdapat ciri-ciri dari proses pertumbuhan kewirausahaan. Di antaranya yaitu yang pertama tahap imitasi dan duplikasi, yang kedua tahap pengembangan dan duplikasi, dan yang ketiga yaitu tahap penciptaan produk baru. Baik, memasuki materi yang ketiga, materi selanjutnya yakni mengenai langkah mencapai kesuksesan sebuah usaha. Nah, setelah memahami berbagai bentuk usaha yang kita ketahui bersama di materi sebelumnya, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang wirausahaan adalah menentukan pilihan bentuk usaha yang akan dijalankan oleh dirinya sendiri, seperti itu. Akan tetapi sebelum seorang wirausahaan melaksanakan atau memulai sebuah usahanya, maka ada beberapa hal penting atau bisa dikatakan di sini adalah kunci sukses dalam seorang wirausahaan sebelum melaksanakan sebuah usahanya. Di antaranya kunci sukses tersebut yang bisa dilakukan adalah memutuskan antara bentuk komoditi yang ingin dia jadikan sebuah usaha gitu. Secara garis besar mungkin ada dua, yakni ada perdagangan dan juga industri. Seperti yang kita ketahui, perdagangan itu lingkupnya sangat banyak. Perdagangan yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier masyarakat sekitar. Kalau di industri mungkin ya lingkupnya sama, kebutuhan yang ketiga tadi, tapi dia lebih ke bukan ke pemasarannya, tapi hanya produksi saja, seperti itu. Yang kedua adalah ingin bermitra atau berkongsi atau mendirikan sebuah usaha sendiri. Jadi ini perlu ya, saya pribadi mengatakannya perlu karena berhubungan dengan keberlangsungan sebuah usaha ke depannya. Jadi kita tidak ingin mengambil risiko ketika nanti kita ini belum memiliki pengalaman yang cukup, terus kita terlalu percaya diri untuk mendirikan usaha secara sendiri, nanti berbagai risiko yang kita hadapi mungkin di luar jangkauan kita, seperti itu. Jadi itu sangat penting diperhatikan untuk memilih bermitra atau mendirikan usaha sendiri, seperti itu. Yang ketiga adalah menganalisa prospek, lokasi, dan juga lingkungan usaha. Jadi ini hal lain yang sangat penting. Jadi kita tidak bisa langsung saja spontanitas aku ingin mendirikan sebuah toko di sini, tetapi lingkungannya kita tidak memiliki analisa lingkungan yang baik, jadi mungkin kurang ramai. Kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan di situ. Jadi masyarakat di situ itu tipikal masyarakat yang seperti apa, psikologi masyarakatnya itu seperti apa. Jadi jika kita ingin mendirikan sebuah usaha, sebisa mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kalau misalnya di lingkungan yang menengah ke bawah, kita sesuaikan, menengah ke atas kita sesuaikan pula, seperti itu. Terus yang keempat adalah memilih usaha baru, membeli usaha yang sudah ada. Nah, ini berkaitan dengan poin kedua tadi. Kalau memilih usaha baru itu biasanya kita merintis dari awal, benar-benar dari awal, dari nol, kita sendiri yang merancangnya, dari mulai perencanaan dan lain sebagainya sampai nanti akhirnya kita memilih untuk ya memutar rodakan sebuah usaha kita sendiri. Kalau memilih usaha yang sudah ada itu kita tinggal membeli usaha atau sebuah produk dari pendahulunya, kita tinggal meneruskan, seperti itu. Yang kelima adalah membuat planning meliputi membuka usaha, pasar sasaran, situasi persaingan, kesiapan modal, dan lain sebagainya. Jadi ini saya rasa perlu, karena membuka usaha itu kita juga harus pikir-pikir ya. Kalau misalnya udah kita lingkupnya sudah berkeluarga, mungkin kita harus bermusyawarah dengan keluarga dulu, ini enaknya mau membuka usaha apa, terus nanti pasar sasaran kita harus benar-benar tahu, oh ini yang lagi booming apa toh, gitu. Yang belum tercover dari kebutuhan masyarakat itu apa, nanti kita penuhi, seperti itu. Situasi persaingan juga perlu, jadi yang lagi happening, terus yang sedang gencar-gencarnya dikejar oleh semua pengusaha itu apa, seperti itu. Nah, kesiapan modal secara finansial itu juga perlu, karena kita tidak ingin kita merugi sebelum mendapatkan keuntungan, seperti itu ya. Lanjut, yang keenam yaitu menentukan apakah akan memasarkan barang atau jasa secara umum atau kita akan memilih untuk niche marketing. Niche marketing ini berarti mencari pasar peluang atau celah, yang diantaranya adalah menjual berbagai produk jasa yang
belum terisi atau belum pernah ada di pasaran seperti itu. Karena yang dibutuhkan orang-orang zaman sekarang kan begitu kompleks ya. Kadang kita nggak tahu usaha kita itu sebenarnya terjangkau, tapi ternyata justru di pasaran sangat dicari seperti itu. Jadi kita memunculkan usaha-usaha baru yang orang lain tuh belum pernah terfikirkan sama sekali, dan itu berkemungkinan memiliki pasar yang berbeda pula seperti itu. Yang ketujuh adalah bagaimana mencari karyawan atau tenaga yang dapat diandalkan sebagai tangan kanan. Nah, ini saya rasa sangat penting karena nanti kaitannya dengan keberlangsungan sebuah usaha ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan memilih partner kerja karyawan, karena jika itu terjadi itu akan menggerogoti daripada tubuh kita sendiri. Karena sebuah usaha itu saya ibaratnya sebagai tubuh kita. Jika kita salah memasukkan asupan dalam tubuh kita atau ada yang bermasalah di antara badan kita ini, bisa saja organ-organ yang bermasalah nanti kedepannya akan membuat organisasi wirausaha itu mati secara perlahan-lahan, bisa dikatakan seperti itu. Untuk selanjutnya adalah strategi dalam pendirian usaha yang bisa dilakukan dan disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki seorang wirausahaan. Nah, di antara strategi ini ada 3 yang saya rangkum secara garis besar, yakni yang pertama adalah merintis usaha dari awal. Seperti yang saya katakan, saya singgung sedikit tadi ya. Merintis usaha dari awal ini berarti seorang wirausahawan mendirikan sendiri usahanya dari nol, dari mulai perencanaan sampai nanti memilih karyawan, menentukan modalnya seberapa, menganalisa sendiri dan lain sebagainya. Strategi ini mungkin banyak dilakukan oleh para wirausahaan pemula ya, dikarenakan mereka berpikiran bahwasanya jika mereka mendirikan usaha sendiri, itu mereka bisa mengelola, menguasai, dan juga menjalankannya sendiri dengan mudah seperti itu. Tapi saat mendirikan usaha dari awal ini, seorang wirausahawan itu juga harus mengenal sendiri ya, mengenal kaitannya dengan seluk-beluk usaha yang mau dijalankan tersebut. Jadi nggak bisa kok, aku pengen bangun ini, terus nanti tidak memperhatikan apa-apanya, terus dia butuhnya mendirikan usaha kan seperti itu tidak bisa. Jadi diantaranya yang harus diperhatikan adalah memiliki di dalam jiwanya itu harus memiliki yang pertama keyakinan dalam mengelola. Jadi dia harus yakin kalau dia mampu, tidak ada keraguan seperti itu. Selain daripada hal tersebut, yang harus diperhatikan adalah disesuaikan dengan minat dan juga bakat. Jadi yang pertama dia harus yakin mampu, yakin maksudnya dia harus berkelanjutan. Jadi nggak cuma yakin spontanitas saat itu saja, tapi nanti lama-kelamaan kok nggak konsisten, itu sangat harus dihindari. Jadi harus yakin, konsisten, terus disesuaikan dengan minat dan juga bakat. Terus jangan lupa analisa lingkungan tadi. Analisa lingkungan tadi harus dilakukan seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan daripada mendirikan usaha sendiri atau mendirikan usaha dari awal. Kelebihan-kelebihan yang bisa dirasakan diantaranya adalah kebebasan dalam menentukan jenis produk, merek, lokasi, dan strategi bisnis yang disesuaikan dengan pengalaman usaha. Jadi kalau kita mendirikan usaha dari awal dengan sendiri, kita memiliki kebebasan yang tadi. Jadi kita tidak terikat kepada mungkin jenis yang ingin kita jual, merek, itu kita tidak terikat dengan yang lainnya, tidak terikat dengan orang lain, tidak terikat dengan usaha sebelumnya, seperti itu. Yang kedua adalah jika kita mampu berhasil mendirikan usaha dari awal ini, nanti potensi untuk mewaralabakan usaha ini sangat tinggi. Jadi diwaralabakan, jual ke orang lain, franchise tadi. Mungkin ada orang yang membeli usaha kita, itu sangat memiliki untangan yang besar. Tapi dalam tanda kutip jika berhasil. Seperti itu. Yang ketiga adalah keuntungan usaha sepenuhnya milik sendiri. Nah, keuntungan usaha sepenuhnya milik sendiri ini menjadi poin penting ya di antara beberapa pertimbangan mungkin yang dijadikan pertimbangan oleh seorang wirausahawan ketika nanti untungnya gimana ya. Ada beberapa yang langsung bertendensi ke sana. Jadi ketika mendirikan usaha itu langsung nanti keuntungannya berapa gini. Jarang sekali yang mereka orientasinya ke saya ingin belajar dulu usaha, pikir belakangan. Itu saya rasa itu jarang. Jadi kebanyakan atau mayoritas langsung orientasinya langsung ke
keuntungan. Nah, kalau mendirikan usaha dari awal secara sendiri, keuntungan usahanya bisa sepenuhnya milik sendiri. Nah, ini menjadi pertimbangan bagi wirausahawan mungkin yang sudah berkeluarga atau memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Biasanya ini menjadi pertimbangan yang serius seperti itu. Yang keempat adalah fleksibilitas dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya ekonomi perusahaan. Jadi dalam pengelolaan sumber daya di perusahaan itu kita mempunyai kebebasan gitu loh, fleksibel. Kita mengelolanya itu fleksibel, tidak ada yang membatasi dan juga tidak terbatas seperti itu. Yang kedua, strategi yang bisa dilakukan tadi adalah membeli perusahaan yang sudah ada. Jadi membeli perusahaan yang sudah ada ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meminimalisir kegagalan dalam merintis sebuah usaha. Jadi yang saya katakan tadi, membeli usaha yang sudah ada itu kayak kita tuh tinggal melanjutkan gitu loh. Jadi misalnya saya punya usaha, nanti teman saya punya usaha sekitar 5 tahun, 7 tahun, berhasil, income-nya besar, keuntungannya ya alhamdulillah, teman saya ingin membeli usaha saya kasihkan seperti itu. Jadi teman saya tinggal melanjutkan saja, dia tidak perlu memikirkan merek, tidak perlu memikirkan barang apa yang dijual, hanya mungkin beberapa bisa dia tambah, tetapi secara garis besarnya dia hanya tinggal melanjutkan usaha yang sudah saya rintis sebelumnya seperti itu. Nah, kelebihan dalam memilih strategi membeli usaha yang sudah ada ini adalah perusahaan yang sudah berdiri biasanya itu berpotensi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Jadi jika usaha yang dilakukan seseorang itu sebelumnya sudah berhasil, ketika pindah tangan tingkat keberhasilannya mungkin ya bisa dipertanggungjawabkan seperti itulah, karena dia pertama sudah memiliki brand, sudah memiliki pasar, konsumennya tetap, bisa saja seperti itu. Yang kedua adalah perusahaan sudah pada tempat atau lokasi yang terbaik. Jadi karena dikatakan berhasil tadi, semuanya bisa terjamin seperti itulah. Yang ketiga adalah sudah memiliki karyawan dan pemasok. Ini memudahkan pemilik selanjutnya, karena tidak perlu mencari-cari karyawan lagi, tidak perlu mencari-cari pemasok, tidak perlu mencari-cari produsen yang ingin dipasarkan seperti itu. Yang keempat adalah peralatan yang sudah terpasang dan kapasitas produksi yang sudah diketahui. Yang kelima adalah pemilik dapat menjalankan langsung usahanya. Sudah saya bingung tadi. Yang keenam adalah segala strategi dan juga pengalaman dapat dimanfaatkan dari pemilik sebelumnya. Jadi kita bisa mengadopsi dari pemilik sebelumnya itu strateginya apa toh, terus pengalaman yang dia rasakan mengenai hambatan, kendala, kegagalan, tantangan, kritik, saran dari konsumen itu bisa kita adopsi, bisa kita minta. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita minimalisir seperti itu. Yang selanjutnya adalah sumber pembiayaan lebih mudah karena pengelolaannya sudah jelas, karena mungkin mitranya itu bisa berlanjut gitu loh. Jadi tidak peduli dia berganti pemilik atau bagaimana, tapi kemitraannya bisa langsung dilanjutkan. Seperti itu. Untuk strategi yang ketiga daripada mendirikan usaha adalah kemitraan waralaba. Waralaba sendiri bisa diartikan sebagai franchise ya. Kalau teman-teman udah banyak mendengar, mungkin sekarang pengusaha muda itu banyak banget yang melakukan franchise seperti ini. Dapat diartikan franchise ini sendiri adalah bentuk khusus dari sebuah lisensi di mana pemberi hak bukan hanya menjual hak, tetapi juga turut membantu penggunaan hak untuk melakukan usaha, atau dengan kata lain di sini pemilik hak sebelumnya itu tetap mendampingi berjalannya usaha. Meskipun hak itu sudah dibagi dengan pemiliknya yang baru, seperti itu. Jadi kalau misalnya perbedaannya yang saya tangkap di sini adalah ketika kita membeli usaha yang sudah ada, itu pemilik sebelumnya sudah tidak bertanggung jawab. Tapi kalau waralaba atau franchise ini bukan kepemilikan, tapi pertanggungjawabannya itu tetap dijalankan oleh dua orang. Di antaranya adalah pemilik hak sebelumnya dan pemilik hak untuk saat ini. Pemilik hak sebelumnya ini disebut franchiser, sedangkan pembeli hak selanjutnya disebut dengan franchise. Untuk kerjasama mereka disebut dengan franchising, dengan hasil kerjasama atau
kelegalitasan kerjasama itu disebut dengan license agreement atau franchise contract, seperti itu. Sedangkan beberapa langkah lain mungkin yang bisa diperhatikan seorang wirausahawan dalam mendirikan sebuah usaha demi ketercapaian sebuah usaha yang sukses. Diantaranya yang dapat dilakukan adalah ada visi dan tujuan yang jelas. Jadi visi dalam mendirikan sebuah perusahaan itu apa, tujuannya untuk apa, itu harus jelas. Ketika sudah jelas, nanti kedepannya pasti mudah seperti itu. Yang kedua adalah bersedia mengambil resiko, waktu, dan uang. Jadi kita harus berani ya dalam mendirikan usaha itu, sedikit banyak kita harus berani, kita harus berusaha seperti itu. Intinya kita berani lah memutuskan sesuatu beserta risikonya. Modal kita harus bersedia, kaitannya modal kita harus bersedia, kaitannya waktu kita yang terkuras habis untuk mendirikan usaha. Tidak bisa lagi, mungkin tidak ada waktu untuk berleha-leha dan lain sebagainya seperti itu. Yang ketiga adalah terencana dan terorganisir. Jadi mendirikan sebuah usaha itu harus terencana, terorganisir juga, karena ini hubungannya dengan orang lain ya. Jadi mendirikan usaha itu hubungannya dengan orang lain. Selain itu nanti keberlangsungan usaha itu lama. Jadi kalau tidak terencana dan terorganisir, nanti ketakutannya adalah kita mengalami sebuah kegagalan di awal seperti itu. Yang keempat adalah bekerja keras sesuai tingkat kepentingannya. Jadi kita, meskipun kita sendiri adalah pendiri, tapi tidak mungkin kita tuh mengelola semuanya itu kita sendiri. Pasti kita membutuhkan mitra itu tadi, bukan mitra, partner ya. Kita membutuhkan partner mengenai pengelolaannya gitu. Jadi kita harus bergerak sesuai dengan posisi, bergerak dengan sesuai kepentingannya. Yang kelima adalah pengembangan relasi yang baik antar komponen usaha. Jadi ini saya rasa perlu ya. Jadi kita harus mengembangkan relasi kaitannya dengan karyawan, dengan produsen, dengan pemasok, dengan konsumen gitu ya. Kita harus menciptakan relasi yang baik agar kepercayaan mereka terhadap kita itu tetap terjaga seperti itu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan. Ya, bisa dikatakan di sini ya kita mengambil resiko gitu loh. Kita bersedia atas risiko apapun yang terjadi. Jadi ketika nanti ada kegagalan, kita tidak lari. Ketika ada keberhasilan, kita juga tidak menyimpannya sendiri, tapi kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini diartikan adalah mampu melaksanakannya dengan baik, mampu melaksanakan segala apa yang menimpa pada kita tuh dengan baik seperti itu. Ya jika berhasil, berarti kita bertanggung jawab atas gaji karyawan, atas nanti keberlangsungan wirausaha itu seperti apa, seperti itu. Dan jika kegagalan, kita juga bertanggung jawab untuk memulainya kembali, dan juga mengcover segala kegagalan yang ada, kita pulihkan agar wirausaha atau usaha yang dijalankan itu bisa berlangsung kembali atau bisa berjalan kembali seperti itu. Nah, mungkin sekian teman-teman materi dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila dalam penjelasan saya kurang atau sulit difahami, saya mohon maaf. Atau mungkin teman-teman bisa nanti membaca ulang di makalah ya, jika pemaparan saya ini terlalu berputar-putar atau dan lain sebagainya. Sekian dari saya dan juga Mas Rupin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.